من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Jalla fi'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita yang mulia dan Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammu taslim. Pada kesempatan yang mulia ini dengan taufik dan pertolongan Allah tabaraka wa taala kita lanjutkan kembali pelajaran rutin kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab ke-9, di mana penulis rahimahullah mengatakan bab at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirati wa sairi umurihima wa taqsiri an-nafsi wa tahdhibiha wa hamliha 'ala al-istiqamah Antum lihat di halaman 122 bab yang ke-9. Penulis mengatakan bab memikirkan kebesaran makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa yang harus menjadi pikiran bagi seorang mukmin dan mukminah. Jadi ini adalah termasuk daripada bagian yang harus dipikirkan dalam kehidupan. Ya. Pertama, memikirkan kebesaran makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah azza wa jalla sangat banyak sekali. Walau ada yang kecil, tetapi nilai kebesaran penciptaan Allah azza wa jalla kepada makhluk yang kecil itu luar biasa. Makhluk-makhluk Allah azza wa jalla yang tidak terlihat oleh kita, oleh kasat mata, dan hanya terlihat kalau kita dapat menggunakan alat untuk melihatnya, baru kemudian terlihat. Di sana ada nilai-nilai kebesaran Allah azza wa jalla, kesempurnaan Allah selaku pencipta, kesempurnaan hukum-hukumnya, kesempurnaan kekuasaannya. Kemudian yang berikutnya yang harus dipikirkan adalah fananya dunia. Teman-teman hafizakumullah, hal-hal yang dipikirkan ini sekaligus menjadi kiat di dalam meraih kehidupan yang bahagia, dunia dan akhirat. Pertama, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan kebesaran makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memikirkan fananya dunia ini. Kalau dunia ini difikirkan kefanaannya, berarti ada sesuatu yang kita sisipkan di hati kita bahwa ini semua sementara. Seberapa hebat pencapaian seorang hamba di dunia ini, maka itu semua sementara. Dia akan berpisah dari pencapaian-pencapaiannya itu, kecuali amal solehnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya tentang kalau ada seorang yang meninggal dari manusia, maka akan mengantarkannya ke pemakamannya 3. Diantarkan oleh keluarganya, hartanya, kemudian amal soleh. Lalu Nabi SAW dalam hadis yang sahih ini
menjelaskan dengan sangat terang. Fayarji'uthnan, Nabi SAW mengatakan dua kembali. Apa itu? Keluarganya dan hartanya. Sebesar apapun cinta pasangan kita, anak kita, cucu kita kepada diri kita, tidak ada yang siap mereka menemani kita kelak di alam kubur. Gak ada yang siap. Ya. Mereka akan menangis karena sedih, itu pun tidak lama. Setelah itu kata Nabi SAW, yang menetap hanya satu, amaluhu, amal solehnya. Sebagaimana kita pernah katakan bahwa sudah berapa generasi umat manusia hidup di bumi yang sama. Bahkan sebagian dari mereka diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla, seperti kaum 'Ad, kaum Thamud, dan yang lainnya. Ini semua kaum-kaum yang besar, ya, yang kuat, tapi mereka musnah, semuanya lenyap. Ini menunjukkan dunia ini fana, ya. Maksimal dia berakhir ketika hari kiamat tiba. Kemudian yang dipikirkan juga adalah kengerian akhirat, ya. Kengerian negeri akhirat. Suatu ketika teman-teman hafizakumullah, dalam sebuah hadis disebutkan ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba ada suara yang mendentum dengan sangat keras. Lalu Nabi SAW bertanya kepada segenap para sahabat yang hadir, tahukah kalian suara apa yang baru saja terdengar keras itu? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi SAW mengatakan, itu suara batu yang baru sampai ke dasar neraka jahanam setelah 70 tahun lamanya batu itu dijatuhkan. Subhanallah, dalam sekali neraka jahanam itu, ngeri, ya. Ini mengerikan sekali. Apinya meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla untuk saling memakan, ya, karena belum ditegakkan hisab. Saking ganasnya api itu. Rasul SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih tentang alam barzakh, itu sengaja Allah tidak perdengarkan kepada manusia dan jin, karena ngeri, ya. Tidak akan sanggup kita kalau Allah Azza wa Jalla mendengarkan alam barzakh itu kepada kita. Alhamdulillah, ya, Allah tidak mendengarkan alam barzakh itu kepada kita. Kalau enggak sanggup kita. Nah, kemudian yang dipikirkan juga adalah sairi umurihima, kengerian akhirat dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, dan memangkas angan-angan, taksir an-nafs. Ini lebih kepada memikirkan kekurangan-kekurangan diri kita di dalam beramal soleh. Kemudian membersihkan diri dari angan-angan. Membersihkan diri dari angan-angan, contohnya menunda-nunda kesempatan untuk berbuat baik. Nantilah, tunggu pensiun, tunggu kebun berhasil, tunggu anak selesai kuliah, baru belajar agama, memantapkan bacaan Al-Quran.
tetapi itu semua hanya sekedar angan-angan yang dia tidak pernah sampai ke sana. Ini yang harus dipikirkan teman-teman, hafizakumullah. Kemudian dan ini ya akan membawa kepada istiqomah kalau dilakukan secara step by step seperti yang dijelaskan tadi. Ini akan membawa kepada keistiqomahan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menyiapkan ganjaran yang baik untuk orang yang berbuat kebaikan dan menyiapkan ganjaran buruk untuk orang yang berbuat keburukan. Nah, Syekh Abdul Razak hafizahullah mengatakan, jika sekiranya langkah-langkah tadi diterapkan alat tadarruj, yaitu sesuai dengan fase-fasenya, memikirkan kebesaran makhluk Allah pertama, kemudian memikirkan dunia ini fana, berikutnya seperti yang kita dengarkan tadi, sampai kepada dia memikirkan taksiruhu, keteledorannya, kekurangannya di dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang membuat dia nanti istiqomah, karena dia mau memikirkan perkara-perkara yang besar ini. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil tentang bab ini dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Yang pertama dalam surah Saba ayat 46. Antum lihat, innama a'idzukum biwahidah, aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal saja, antaqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru, yaitu agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas. Maksudnya, ini perlu kita garis bawahi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, petunjuk syariat. Lalu yaitu agar kalian menghadap Allah dengan ikhlas, berdua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kalian berfikir. Maksudnya begini, berfikir yaitu melakukan ketaatan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memikirkan apa efek positif dari sebuah amal soleh yang dilakukan. Contoh, kalau dia sedang menuntut ilmu, ya, pertama dia menuntut ilmu sesuai dengan yang diinginkan syariat, dari memenuhi adab-adabnya, kemudian mendahulukan yang prioritas dan lain-lain. Setelah itu dia memikirkan apa efek positif yang dia dapatkan daripada menuntut ilmu itu. Datang nggak ketenangan seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sering kita ulang-ulang, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun untuk mereka ketenangan. Atau contoh berikutnya, seorang yang melakukan salat, Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka dia berpikir, ya, ini harus saya pikirkan. Salat idealnya mencegah saya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seandainya tidak demikian, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Begitu juga dengan zakat. Seyogyanya zakat itu
Seperti yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah jalla jalaluhu mengatakan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka ya sebagai sedekah. Maksudnya di sini zakat. Yang berfungsi untuk tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Menyucikan diri mereka, membersihkan diri mereka dan menyucikan diri mereka. Nah, kita harus berpikir, adakah setelah menunaikan zakat ya, saya terhindar dari akhlak-akhlak yang rendah dan jelek? Harus memikirkan apa efek positif daripada ibadah itu. Atau dia mengeluarkan zakat seperti orang kena denda, terpaksa, sehingga zakat itu nggak ngefek. Ya, harus dipikirkan. Ini yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla tadi, thumma tatafakkaru. Teman-teman hafizakumullah, kemudian ayat yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ayat ya yang kedua ini berbicara tentang sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam penciptaan langit dan bumi. Dan selisih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Garis bawahi kata ulil albab, berakal. Karena Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan ya, hal muradu bil aqli adzaka, apakah yang dimaksud dengan orang yang berakal itu orang yang cerdas? Kata beliau, al-jawab la, tidak. Adzaka'u syai'un wal aqlu syai'un akhar. Kecerdasan itu sesuatu, sedangkan akal itu sesuatu yang lain pula. Rubba dzakiyyin nabighin fi dzakaihi lakinnahu majnunun fi tasarrufatihi. Betapa banyak orang yang cerdas, sempurna kecerdasannya atau nyaris sempurna, tetapi ya di dalam tasarrufnya, apa namanya, di dalam apa namanya, tindak tanduknya kita menemukan kegilaan, ya kan? Kemudian kata beliau, fal aqlu fil haqiqati huwa ma yaqilu sahibuhu an su'it tasarruf. Adapun akal pada hakikatnya adalah yaitu yang digunakan oleh pemilik akal itu, ma yaqilu sahibuhu, si pemilik akal itu memikirkan sesuatu yang berefek buruk. Ma yaqilu sahibuhu an su'it tasarruf. Ya, jadi dia menghindar dari tindak tanduk yang buruk. Ini orang yang berakal. Wa illam yakun dzakiyan, walau dia tidak cerdas, tapi dia tahu mana yang buruk dan mana yang baik, walau dia tidak cerdas. Ini orang yang berakal. Fa idza manallahu 'alal insani bidzaka'i wal aql tammat 'alaihi ni'mah. Jika ada seorang yang Allah berikan kepadanya kecerdasan dan juga akal, maka sempurna nikmat Allah untuk dia. Qad yakunul insanu dzakiyan wa laysa biaqil. Beliau menandaskan rahimahullah, bisa jadi seorang itu cerdas tetapi tidak layak disebut orang yang berakal. Au aqilan wa laysa bidzaki, atau
Dia berakal tetapi tidak cerdas. Nah, kata beliau rahimahullah, jami'ul kuffar wa in kanu adkiya fa innahum laysu uqala. Kama qala Allah Ta'ala, inna syarrad dawab 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Kita hanya menukil apa yang disebutkan dan menerjemahkan apa yang disebutkan oleh beliau, ya. Kata beliau rahimahullah, semua orang kufar wa in kanu adkiya, walaupun mereka itu banyak yang cerdas, laisu uqala, tapi sejatinya mereka tidak berakal. Kenapa tadi orang berakal tadi ngapain? Tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Berpikir dia ini perintah Allah, tauhid perintah Allah, maka dia laksanakan. Syirik larangan Allah, maka dia jauhkan dirinya dari syirik itu. Ini orang yang berakal. Wa in kana laisa bidzaki, walau dia tidak cerdas, iya kan? Walau dia tidak cerdas, tapi dia tahu mengatur dirinya. Nah, ini yang baik dia lakukan, ini yang buruk maka dia tinggalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 22, inna syarrad dawabi 'indallah, sesungguhnya manusia atau makhluk yang melata, ya, dawab itu atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling buruk itu adalah orang yang buk, orang yang buta, tuli, ya, alladzina la ya'qilun, yang tidak berakal. Buta dan tuli mereka dari perintah Allah Azza wa Jalla, tidak mereka jalankan, tidak mereka gunakan akal mereka untuk mencermati ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Naam, kita lanjut atau kita kembali kepada ayat Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, penciptanya yaitu Allah Jalla wa Ala. Orang jahiliyah pun ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka tidak ragu menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqtilafi al-laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini sudah kita sebutkan tadi perkataan Syekh, ya, makna daripada ulil albab. Maka garis bawahi kata waqtilafi al-laili wan nahar, yang terjemahannya dan silih bergantinya malam dan siang. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memikirkan, karena ini bab tafakur teman-teman, hafizakumullah, ada kebesaran Allah yang nyata dalam pergantian siang dan malam. Baik yang berkaitan dengan, ya, siang dijadikan terang, malam dijadikan gelap. Kemudian berkaitan juga dengan panjangnya malam terkadang mengalahkan panjangnya siang, dan kadang sebaliknya. Makanya ketika waktu sholat kita amati, akhir-akhir ini agak lambat. Adzan itu di atas jam 5 WIB pada subuh. Kadang 4.30 sudah adzan, ya. Siangnya kadang lebih panjang, kadang malamnya. Ini luar biasa, ya. Rapi sekali. Siapa yang menciptakan ini, yang mengatur ini? Yaitu Allah Jalla fi'ala. Tidak pernah, ya, atau nyaris tidak pernah kita, ya, melihat, merasakan matahari itu terlambat terbit. Selalu tepat. Ini siapa yang bisa menjaganya, yang mengaturnya? Kalau bukan Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian dari sisi panas dan dingin itu berubah-ubah. Cuaca,
ya kan? Tidak panas selalu dan tidak dingin selalu, berubah-ubah. Siapa yang mengatur itu? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kekuatan lain. Kemudian dari sisi kering, lembab, kemarau atau musim hujan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Kemudian dari sisi adanya peperangan atau tidak, ya, pada siang atau malam, itu semua diatur oleh Allah Jalla wa Ala. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Kemudian kita lanjutkan, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Ada seorang sahabat tua datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alai fa'ausini." Wahai Rasulullah, saya ini udah tua, syariat Islam ini banyak sekali, maka tolong berikan satu wasiat, satu petuah, satu ibadah yang bisa saya lazimi. Ya, kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Biasakan lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Biasakan lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi zikir yang sempurna, zikir itu ada dua macam. Dari sisi sempurna tidaknya, yang sempurna dengan yang kurang. Kalau dari sisi keterikatannya ada dua macam, muqayyad dan mutlak. Kita bahas dari sisi yang pertama yang kita sebutkan tadi, dari sisi apa? Sempurna atau tidak sempurnanya. Orang yang berzikir dengan zikir sempurna, ya, yang mendapatkan pahala orang berzikir, pahala sempurna, yaitu yang berzikir dengan lisan dan hatinya. Ini yang sempurna. Ketika dia mengatakan subhanallah, memang dia pikirkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia pikirkan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala, keagungannya Jalla wa Ala. Kemudian zikir yang kurang, yaitu orang yang lisannya berzikir tetapi tidak diikuti dengan hatinya. Kayak banyak orang berzikir sambil nonton televisi. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, dia dapat pahala dari zikirnya itu, tetapi tidak sempurna. Dari sisi terikat atau tidaknya, muqayyad atau mutlak, ya, ada dua macam. Pertama, muqayyad, yaitu zikir yang memang diucapkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan, seperti ketika selesai dari sholat 5 waktu. Dan kita anjurkan, cobalah cocoki zikir setelah sholat fardu itu dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW, dan hindari lafaz-lafaz yang tidak bersumber atau tidak ma'thur dari Nabi SAW. Coba sekali-sekali kaum muslimin, kaum muslimat, cek lafaz zikir yang kita baca itu ada ndak sumber hadisnya. Kalau sekiranya tidak ada, maka alangkah baiknya dan afdolnya, dan ini yang semestinya, kembali kepada yang sudah jelas referensinya. Karena ya, dari satu daerah ke daerah yang lain, kalau kita bersafar
atau sedang pulang kampung, itu zikir habis sholat 5 waktu itu, ya berbeda-beda lapasnya, beda-beda. Kadang ini membaca ayat kursinya di depan, kadang di belakang. Nah ini coba, ayo kita cari mana yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sekarang gampang ya, mudah mengakses ilmu. Tinggal cari zikir ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah muncul. Kalau jelas di situ referensinya, ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama setelah salam beliau beristighfar 3 kali, ya. Hadis riwayat Bukhari atau Muslim atau yang lainnya, yang jelas hadisnya sahih, maka itu yang menjadi sesuatu yang kita amalkan, ya. Kemudian teman-teman hafizakumullah, zikir yang muqayyad, yang terikat itu seperti zikir pagi petang yang dibaca pagi dan petang saja, zikir ketika ruku, sujud, ya kan tidak bisa semau kita membaca apa saja di situ. Kemudian ketika naik kendaraan, ini muqayyad namanya, ditentukan. Ya, tidak bisa kita membaca doa mau makan ketika kita mau naik kendaraan, karena ini muqayyad, terikat. Kemudian zikir mutlak, yaitu kita berzikir bebas, baik dalam keadaan berbaring, duduk ataupun berdiri. Ya, Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa neraka. Teman-teman hafizakumullah, ya ini belum selesai ya kita membahasnya. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, karena ada pertemuan asatidzah malam ini, jadi kita cukupkan sampai di sini dan mohon maaf ya, tidak bisa kita lanjut karena ada acara setelah ini di Panam ya. Sehingga kita harus tutup kajian kita dan anak akan sholat isya di sana biidznillah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.